online perayaan Natal, pelayan anak, GIBI Anugerah Bekasi. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, adik-adik jangan lupa untuk persiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan hatinya untuk kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Nah sebelum memulai, Kakak Rahel ingin mengajak adik-adik semuanya untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan menyanyikan satu buah lagu Selamat Natal. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami anak-anak-Mu sudah berkumpul ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan melancarkan ibadah kami dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita buka Alkitabnya dari Yesaya 7 ayat 14. Kita baca bareng-bareng ya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di ibadah perayaan Natal Pelkat online ini, Tuhan sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus mau jaga, Tuhan Yesus mau memberikan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang sebentar nanti kakak layan kami ceritakan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, pada ibadah perayaan Natal kita saat ini pembacaannya terambil dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 2 ayat 19 sampai 23. Sudah siap ya? Ada yang belum dapat? Kayak tungguin. Matius 2 ayat 19 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, sampailah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeolaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke tanah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu menjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik, sedemikian pembacaan firman Tuhan pada ibadah perayaan Natal kita. Maranatha. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dari Perjanjian Baru Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kayak mau tanya nih, beberapa hari yang lalu kita baru merayakan apa? Hari apa? Hari Natal. Hari Natal itu apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Pasti di rumahnya banyak kue-kue. Terus ada pohon Natal ya. Siapa yang gak ada pohon Natal? Tidak apa-apa ya. Kue-kuenya masih ada ya. Pasti enak-enak. Mama papa sudah membuatkannya untuk kalian. Nah, adik-adik, Kak Ia dan kakak-kakak yang lainnya di rumah juga merayakan Natal. Adik-adik juga merayakan Natal. Walaupun Natal kali ini kita merayakannya di rumah bersama dengan papa dan mama saja. Tidak apa-apa. Nah, cerita pada ibadah perayaan Natal kita lewat online ini ada dua tokoh. Yaitu orang tuanya Tuhan Yesus siapa? Yusuf dan Maria. Mereka waktu itu mereka disuruh pergi ke Mesir ya, karena takut oleh Raja Herodes yang akan membunuh bayi Tuhan Yesus. Setelah mereka tinggal di Mesir, mereka mendengar bahwa Raja Herodes sudah mati. Nah, mereka berkeinginan, mereka rindu untuk pulang balik lagi ke tanah Israel. Nah, adik-adik mau denger nggak cerita dari mereka? Kita denger ya percakapan mereka. Kita denger sama-sama. Suatu hari, malaikat Gabriel memberitahu Bu Maria akan melahirkan anak Allah yang Maha Tinggi. Ketika belum menikah, Bu Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi Pak Yusuf tetap menikahinya. Kemudian Kaisar Agustus memerintahkan semua orang kembali ke kota asalnya untuk didaftar. Pergilah Pak Yusuf dan Bu Maria ke kota Daud, yaitu kota Bethlehem, karena Yusuf keturunan Raja Daud. Ketika mereka sampai di kota Bethlehem, Maria akan melahirkan, tapi semua penginapan sudah penuh.
Akhirnya, mereka menemukan tempat istirahat, tapi itu adalah kandang binatang. Kemudian Bu Maria melahirkan seorang bayi. Bayi itu dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Di dekat situ, para malaikat memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Setelah itu, ada orang Majus mencari bayi Yesus yang dibimbing oleh sebuah bintang terang. Orang Majus itu bertemu bayi Yesus, mereka membawa persembahan dan sujud menyembah. Orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, mereka pergi ke Mesir karena Raja Herodes ingin membunuh anak itu. Setelah Raja Herodes mati, mereka kembali ke kota Nazaret. Yesus tumbuh menjadi besar. Ayat hafalan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Lukas pasal 2 ayat 11. Adik-adik, sudah dengar tadi ceritanya? Percakapan Maria dan Yusuf. Nah, adik-adik, kita semua itu ada asal-usulnya. Tuhan Yesus mempunyai orang tua, yaitu Yusuf dan Maria. Adik-adik juga punya papa dan mama, atau opa dan oma, om dan tante, punya asal-usul dari mana. Ada tempat tinggal, kota asalnya, semua ada. Nah, adik-adik, kita bersyukur bahwa dari manapun kita berasal, Kak Ia dan adik-adik semua ada itu karena Tuhan. Tuhan menghadirkan kita dalam keluarga agar kita menjadi berkat, agar kita dapat menyenangkan hati orang tua, agar kita dapat menyenangkan hati papa dan mama, oma, opa, kakek, nenek. Dan kita mau menjadi berkat untuk banyak orang. Khususnya kita mau menjadi berkat di keluarga kita sendiri. Oleh sebab itu, adik-adik harus tetap melakukan kebaikan Tuhan, harus tetap menjadi saluran berkat, dan adik-adik harus tetap menjadi anak Tuhan yang tetap setia dan taat. Amin. Adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Di Malam Sunyi Bergema. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Tuhan kiranya boleh memberkati setiap orang yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, presbiter, majelis, sekretariat, sampai pada pengurus pelkat. Tuhan kiranya berikan mereka hati yang tulus agar di dalam setiap melakukan pelayanan mereka boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gedung gereja kami Tuhan Yesus, tempat di mana kami melakukan ibadah Tuhan. Tuhan kiranya boleh lindungi gedung gereja kami, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, kalau beberapa hari lalu kami juga boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan, kiranya damai Natal selalu melekat di hati kita semua Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati pimpinan negara kami Tuhan, dari mulai Bapak Presiden sampai pada RT RW. Tuhan kiranya berikan mereka kebijaksanaan supaya mereka boleh mengatur bangsa ini dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Tuhan juga jauhkanlah bangsa kami dari para bahaya dan juga bencana alam Tuhan Yesus. Lindungilah bangsa ini Tuhan Yesus di musim pandemi ini Tuhan. Tuhan juga jaga kami satu persatu Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala macam penyakit Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang berada di rumah sakit Tuhan Yesus maupun yang di rumah. Tuhan kiranya boleh jamah mereka Tuhan melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka makan dan minum, agar teman-teman kami, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan, Tuhan kiranya boleh angkat segala penyakitnya, sehingga mereka boleh berkumpul bersukacita di dalam keluarga Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa ingin berdoa untuk orang tua adik-adik lain kami Tuhan Yesus, yang senantiasa sudah menemani adik-adik lain kami untuk beribadah online. Tuhan kiranya berikan mereka berkat selalu, berikan rezeki yang melimpah Tuhan Yesus, dan juga kesehatan selalu Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk kakak-kakak layan yang boleh mengajar dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya juga berikan kami kakak-kakak layan kesehatan terus Tuhan Yesus, agar kami boleh melayani adik-adik lain kami dengan kondisi yang sehat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, yang kami ingin sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nanti adik-adik taruh persembahannya di amplop, dititip ke papa mama, biar nanti papa mama yang bawa ke gereja. Nah adik-adik jangan lupa nih, yang belum memberikan celengan kasih, ditunggu ya tanggal 31 Desember dan 1 Januari, biar nanti dibawa papa mama ke gereja. Nah adik-adik, saatnya kita nyanyikan satu buah lagu pujian.
Adik-adik, tiba saatnya kita berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sore hari ini di mana kami dapat berkumpul untuk mengingat rayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, adik-adik Pelkat PA pada hari ini dapat melaksanakan ibadah sehingga kami sampai tiba di persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini sehingga dapat berguna bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah perayaan Natal. Apa yang tadi adik-adik sudah dengarkan pada cerita Natal saat tadi, bolehlah kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan menyanyikan lagu Ding Ding Dong Lonceng Berbunyi. Adik-adik, kita akan menerima berkat. Tunduk kepala, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tadi sudah mendengarkan cerita Natal dalam ibadah perayaan Natal Pelkat PA. Biarlah cerita yang kami tadi sama-sama sudah dengar, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini biarlah kami akan meneruskan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami tetap setia dan taat, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tahu asal-usulnya berada, dan kami lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah bayi Natal tetap menjadi tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, ibadah perayaan Natal kita sudah selesai. Kita sukacita bahwa di tengah pandemi ini, walaupun kita tidak ketemu, tapi kakak-kakak yang lain, Kak Iya, kita bertemu dalam ibadah perayaan Natal online Pelkat PA GPB Anugerah Bekasi. Tetap semangat di tahun yang baru, tetap setia dan rajin ya adik-adik, walaupun kita ibadah lewat online. Karena Kak Iya nggak tahu, dan kakak-kakak yang lain nggak tahu kita sampai kapan seperti ini. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menguatkan kita dalam menghadapi pandemi ini. Adik-adik, jangan lupa tetap melakukan 3M. Apa ya? Nah, pasti adik-adik sudah tahu. Ya, adik-adik memakai masker, adik-adik menjaga jarak, ya. Lalu adik-adik tetap mencuci tangan. Jangan kemana-mana ya, kalau tidak perlu apa-apa, di rumah saja ya. Oke, selamat Natal, selamat sukacita dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah.